Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mesya dari kelas 12 AKL 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rencana usaha yang telah saya buat dalam rangka memenuhi ujian sekolah mata pelajaran ekonomi bisnis. Rencana usaha sambal baby cumi. Bab yang pertama yaitu pendahuluan. Ada latar belakang. Bisnis kuliner menjadi bisnis yang diminati oleh pelaku usaha sekarang ini. Melihat letak kota wilayah yang dekat dengan laut, memiliki kekayaan laut yang melimpah, salah satunya yaitu baby cumi. Keluhan ibu rumah tangga pada proses pembuatan sambal yang merepotkan menjadi peluang untuk membuka bisnis olahan sambal. Yang kedua yaitu visi dan misi. Visinya adalah menghasilkan produk yang berkualitas dan dicintai oleh masyarakat. Selanjutnya misinya adalah menggunakan bahan baku yang baik dan bermutu tinggi. Yang kedua adalah menggunakan tenaga kerja yang handal dan profesional. Yang ketiga adalah menggunakan peralatan yang aman. Dan yang keempat adalah melakukan promosi untuk menarik konsumen. Dan yang kelima adalah memberikan pelayanan yang memuaskan kepada konsumen. Tujuan yang pertama adalah mendapat keuntungan, yang kedua adalah membuka lapangan pekerjaan, dan yang ketiga adalah mengenalkan kepada masyarakat adanya sambal yang praktis. Bab yang kedua yaitu profil usaha. Yang pertama ada nama usaha. Produk olahan sambal baby cumi ini diberi nama sambal Yunem. Sambal Yunem memiliki makna. Yunem terdiri dari kata yu yang berarti kakak perempuan pada daerah Jawa, sedangkan nem berarti ibu tuginem sang membuat sambal. Yang kedua adalah jenis usaha. Usaha kuliner ini menyesuaikan letak kota Cilacap yang sangat dekat dengan laut sehingga peluang memanfaatkan hasil laut sangatlah besar. Baby cumi yang semula diolah hanya untuk dimasak biasa kini dapat menjadi sambal baby cumi yang berkualitas dan praktis. Yang ketiga adalah lokasi usaha. Pemasaran dilakukan secara online dan offline. Media sosial yang digunakan diantaranya Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain-lain. Pemasaran dilakukan secara offline dengan cara menawarkan produk olahan kepada masyarakat atau dengan membuka gerai atau toko sambal. Dan selanjutnya adalah struktur organisasi. Pemilik usaha bernama Ibu Tuginem. Selanjutnya distributor terdiri dari Agus, Budi, Wati, Sudar, dan Manis. Bab yang ketiga yaitu aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama ada bauran pemasaran. Bauran pemasaran terdiri dari produk, artinya produk sambal baby cumi yang diolah dengan bahan yang berkualitas dengan tenaga ahli yang profesional menghasilkan sambal baby cumi yang dicintai oleh kalangan masyarakat. Yang kedua ada price, artinya harga, berarti 150 gram dijual dengan harga Rp25.000. Yang ketiga ada place, yang berarti lokasi. Lokasinya berada di pusat di kota Cilacap. Selanjutnya ada promotion, berarti penyampaian iklan dan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan daya beli. Selanjutnya ada analisis peluang usaha. Peluang usaha terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan readiness. Yang pertama, penggunaan bahan baku dan tenaga ahli yang handal serta resep yang berbeda menjadikan olahan sambal baby cumi memiliki cita rasa yang unik. Selanjutnya, weakness. Olahan sambal baby cumi daya tahannya tidak lama. Selain itu, ketersediaan baby cumi hanya sesuai musim. Selanjutnya, opportunity. Permasalahan yang dihadapi oleh ibu rumah tangga yaitu proses pembuatan sambal. Hal ini menjadi peluang usaha untuk membuat olahan sambal kemasan. Selanjutnya ada cheapness. Banyak pelaku usaha yang menggunakan bahan kimia sehingga mereka bisa menghasilkan sambal yang lebih tahan lama dan menjualnya dengan harga yang lebih murah. Bab 4, aspek teknis dan teknologi. Yang pertama ada bahan baku.
Bahan bakunya terdiri dari cabai rawit, cabai merah, tomat, dan baby cumi. Bahan penolongnya terdiri dari garam atau penyedap rasa, bawang merah, bawang putih, daun jeruk, gula, kecap, air secukupnya, dan kemasan botol kaca. Selanjutnya sumber bahan baku. Baby cumi diambil langsung dari nelayan di laut, sedangkan bahan lainnya dapat diperoleh di pasar. Selanjutnya ada peralatan. Peralatan yang digunakan yaitu kompor, wajan dan spatula, blender, pisau, talenan. Selanjutnya lokasi usaha. Kegiatan produksi, penyimpanan, dan pelayanan konsumen terletak di Jalan Kebudang, RT 02 RW 11 Mertasinga, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. Pemusatan kegiatan operasi perusahaan memudahkan pemilik dalam melakukan pengawasan jalannya proses usaha. Selanjutnya ada kegiatan produksi. Kegiatan pembuatan sambal yang pertama adalah siapkan alat dan bahan baku untuk membuat sambal. Yang kedua, bersihkan cabai, bawang merah, dan bawang putih lalu tiriskan. Setelah ditiriskan, masukkan ke dalam blender sampai bumbu tercampur dan halus. Selanjutnya, bersihkan baby cumi yang sudah dipotong-potong kecil sesuai selera lalu ditiriskan. Nyalakan kompor, panaskan wajan dan tambahkan minyak secukupnya. Jika wajan sudah panas, masukkan bumbu yang sudah di blender tersebut. Masukkan baby cumi ke dalam wajan apabila bumbu tersebut sudah matang. Tunggu beberapa saat sampai bumbu sudah meresap ke baby cuminya. Jika sudah matang, matikan kompor dan tiriskan sambal tersebut. Sambal baby cumi siap untuk dikemas. Selanjutnya, ada kegiatan pengemasan sambal. Siapkan kemasan berupa botol kaca terlebih dahulu. Yang kedua adalah masukkan sambal ke dalam kemasan dengan berat 150 gram atau 200 gram. Tutup sambal dengan rapat, lalu sambal baby cumi siap dipasarkan. Aspek keuangan biaya produksi. Yang pertama ada bahan baku. Cabai rawit seberat 1 kilo dengan harga 50.000. Yang kedua ada cabai merah besar setengah kilo seharga 24.000. Yang ketiga ada tomat setengah kilo sebesar 12.000, dan selanjutnya ada baby cumi sebesar 1/4 kilo seharga 28.000. Selanjutnya yang kedua ada biaya peralatan. Kompor seharga 250.000, wajan dan spatula seharga 110.000, pisau seharga 15.000, talenan seharga 7.000, blender seharga 150.000. Dan selanjutnya ada biaya operasional lainnya. Biaya listrik sebesar 10.000, gas sebesar 16.000, bahan pembantu sebesar 35.000. Selanjutnya ada perhitungan biaya produksi. Biaya bahan baku sebesar 114.000, biaya alat sebesar 532.000, biaya operasional lainnya sebesar 61.000. Jadi total biaya produksinya adalah Rp707.000. HPP dan harga jual. Biaya produksi per unit sebesar 707.000 dibagi dengan 50 unit. Jadi harganya adalah Rp14.140 per unitnya. Dengan berat 150 gram senilai 25.000. Selanjutnya ada perhitungan keuntungan. Harga jualnya adalah 25.000 dikali dengan 50 unit adalah 1.250.000, dan biaya produksinya adalah Rp707.000. Sehingga keuntungan yang didapat apabila seluruh sambal baby cumi terjual adalah Rp543.000. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga proposal usaha atau rencana usaha ini dapat diterima dan memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.